Baik, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Nah, kemudian untuk teman-teman yang udah ikut belajar bersama atau udah nonton belajar bersama bahasa Inggris sebelumnya, kita sudah bahas beberapa materi ya. Nah, kemarin kita udah bahas tentang short message, kemudian ada juga notice, announcement, description text, review. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Berhubung kita sudah ada beberapa tryout sebelumnya ya. Nah, jadi kita akan membahas soal-soal tryout tersebut aja karena dia lebih relevan dengan TKA nanti ya. Jadi soal-soalnya sudah update seperti itu. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk membahas paling enggak ada 4 materi ya, kalau misalkan cukup, atau misalkan nanti masih ada waktunya bisa sampai 5 materi. Nah, jadi materinya adalah recount, manual, infographic, and procedure. Jadi ada eh, 4 itu dulu. Kalau misalkan em, waktunya masih ada, nah kita akan tambahkan dengan label seperti itu. Oke, kita langsung aja ke soalnya ya. Nah, ini Kak Sari akan share screen dulu. Oke, nah jadi kita interaksinya di sini eh, menggunakan chat aja ya guys ya. Jadi kalian silakan ketik aja kalau misalkan ada kendala, misalkan Kak nggak kelihatan gitu, atau Kak eh, apa namanya jawabannya ini kayak gitu. Nah itu kalian silakan chat aja nanti di kolom chat ya. Jadi biar semuanya bisa baca kayak gitu. Nah untuk kali ini kita akan bahas dua, bukan dua ya, tiga ya. Ada 3 soal. Yang pertama itu dari TO Bantul. Kemudian yang kedua itu TPM Kota paket A sama paket B seperti itu. Oke, kita akan mulai yang pertama itu tentang recount text. Ada yang masih ingat nggak recount text itu ciri utamanya itu menggunakan apa nih kira-kira? Apakah dia menggunakan present continuous tense? Apakah dia menggunakan simple present tense? Ada yang jawab nih guys. Iya, dia menggunakan past tense. Jadi ciri-cirinya eh, recount text itu dia menggunakan past tense ya. Seperti misalkan kalau go jadi went. Kalau misalkan eh, pergi jadi left. Kalau tidur dari sleep jadi slept seperti itu. Nah, kemudian ada juga itu yang bentuk irregular ya. Kalau yang bentuk yang regular itu contohnya misalkan kamu menonton. Menonton is watch. Kalau verb duanya apa guys? Watch. Menonton. Ada yang tahu? Bisa tulis di kolom chat. Watch. Watch, jadi ada tambahannya ed, jadi watched. Ya, jadi ada t-nya di akhir. Nah, seperti itu. Iya, mantap nih. Almira Lubana. St, sama Caca ini namanya st itu ya. Oke, nah kita lanjutkan ya. Jadi untuk recount text itu ciri utamanya dia menggunakan eh, past tense. Nah, kemudian untuk bagian-bagian teksnya sendiri, nah itu dibagi jadi 3. Nah, umumnya biasanya untuk eh, teks-teks itu memang dibagi jadi 3 ya, seperti pembukaan, isi, dan penutup itu umumnya. Nah, kalau untuk apa namanya khususnya sendiri, kalau di recount teks itu kita ada yang namanya, sebentar, ini Miss Zoom sedikit. Oke. Oke, jelas ya untuk gambarnya ya. Nah, di sini yang bagian awal ini ada kelihatan nggak guys? Halo, kok nggak muncul ini gambarnya? Sebentar, sepertinya agak susah guys. Coba kita pakai keypad saja. Oh, sama juga ternyata masih lemot. Oke, eh jadi ini ternyata agak sedikit lemot ya guys antara zoomnya sama device-nya. Jadi dia nggak langsung nangkap gambarnya. Jadi eh Miss akan pakai ini apa touchpad aja. Karena Miss sebenarnya udah nyiapin pentap nih supaya lebih gampang coret-coretnya. Tapi ternyata agak susah gitu. So ya nanti kita lihat deh semoga
di pertengahan dia ada apa namanya lebih lancar kayak gitu. Oke, jadi untuk yang bagian pertama itu namanya adalah orientation. Nah, ini dia orientation itu isinya tentang pengenalan ya, pengenalan latar belakang atau di mana dia eh, terjadi kayak gitu. Kemudian selanjutnya di sini ada yang namanya series of events atau series of event adalah kegiatan ya, series dari kegiatan. Jadi tahapan kegiatan, kegiatan yang ada itu apa aja? Series of event. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah reorientation. The last one is reorientation. Oke, jadi ini sebenarnya tujuannya itu apa sih? Untuk memudahkan kalian buat mengetahui ya bagian-bagian mana dalam teks. Selain itu, memudahkan kalian juga untuk memahami the main idea of the text. Kayak gitu. Karena biasanya kan pasti ditanyakan tuh the main idea of the text. Nggak cuman the paragraph aja. Kayak gitu ya. Oke, this one is reorientation. Oke. Nah, di reorientation ini biasanya ada apa aja nih guys? Ada yang tahu di reorientation? Ini kita kecilin supaya kelihatan ya. Kalau di orientation tadi kan kita tahu ya dia menjelaskan latar belakang nih. Nah, kalau di reorientation kira-kira apa? Ah, betul. Ada tentang conclusion. Ada juga selain conclusion bisa juga tentang pesan ya, bisa juga tentang pesan yang disampaikan, hendak disampaikan sama penulis or the writer. Oke, kita langsung bahas ke soalnya. Nah, kalau kalian masih ingat di pertemuan sebelumnya, nah Kasari pernah mention tentang scanning sama skimming. Nah, itu sangat penting ya dalam pembelajaran bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia untuk ngebaca teks. Nah, jadi kita akan menggunakan keduanya nih. Skimming itu untuk menemukan informasi umum yang terdapat dalam teks, kemudian scanning adalah untuk mencari key terms atau kata kunci nih, untuk mengetahui mana sih yang dimaksud dari soal ini tadi kayak gitu. Langsung menuju ke kata kuncinya. Nah, kita lihat di sini untuk pertanyaannya. Nah, kalau yang di sini ini match the following events to the next events. Oke, kemudian yang selanjutnya itu tentang the similar meaning ya. The word passed away means, jadi artinya apa. Kemudian yang selanjutnya juga sama dengan yang pertama tadi, match the paragraph with the main ideas. Oke, em, apakah masih jelas guys? Karena di tempat Kasari kayaknya agak lemot nih. Semoga masih aman ya. Dia jalannya agak lambat. Oke. Sebentar, coba Kak Sari mau matiin kipas dulu ya. Siapa tahu dia bakal ngaruh sebentar. Oke, kembali lagi. Jelas ya. Oke, alhamdulillah kalau misalkan jelas. Oke, eh kita lanjut lagi ya. Nah, jadi untuk yang bagian sini, ini kita bisa lihat di sini untuk statement yang pertama ini ada events ya. Eventsnya untuk yang di sini itu nggak melulu hanya di series of event aja, karena kita ya tergantung juga di opsinya itu apa aja ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, when I was a little boy, my life changed. Ntar, ini dipindah dulu. Oke, when I was a little boy, my life changed in a very sad way. My mother passed away because of cancer. She was kind and gentle, and I missed her every day. Bla bla bla. Oke, di sini dia berarti menceritakan kalau dia itu sewaktu kecil dia tuh sedih ya, guys. Nah, dia sedih kenapa? Karena kehidupannya itu
menjadi ya menjadi sedih itu ketika ibunya meninggal. My mother passed away. Passed away itu meninggal karena apa? Cancer. She was kind and gentle. Dia itu baik dan lemah lembut, and I missed her every day. Dan aku merindukannya setiap hari. Nah, ini berarti orientationnya atau ngasih tahu latar belakangnya si writer. Dia itu sedih karena kehilangan ibunya. Kemudian selanjutnya di sini, after some times, my father married another woman and decided to move to another city. Oke, jadi dia, ayahnya dia itu akhirnya menikah dengan perempuan lain dan memutuskan untuk pindah ke kota lainnya. He left me with my grandmother in a small city. Dia meninggalkanku dengan nenekku di kota kecil. She took care of me with love, but life was not easy. Oke, dia dia itu maksudnya si neneknya ya, si neneknya penulis itu took care of me. Jadi merawat penulis dengan cinta with love, but life was not easy. Tapi kehidupan tidaklah mudah. Oke, jadi ini backgroundnya seperti itu. Dia sedih karena ibunya meninggal, kemudian ayahnya menikah dengan perempuan lain ya, seperti itu. Kemudian we didn't have much money and sometimes I had to help my grandma sell snacks in front of the house. Oke. Nah, yang sebelumnya ini tadi kan Kak Sari ngertiin satu paragraf, the whole paragraph. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau misalkan cuman biar cepetnya aja gimana sih Miss kayak gitu. Nah, ini kalian bisa aja sebenarnya untuk ngebaca satu kalimat awal. Nah, kalau misalkan kalian udah tahu, oh oke berarti ini bahas tentang apa? Bahas tentang kehidupannya yang sedih nih. Nah, tapi kalian nggak tahu kan, ini sedihnya gara-gara apa? Oke, baru kalian baca lagi kayak gitu. My passed away because of cancer. Oke, passed away, meninggal. Oke, jadi di situ kalian paling enggak membaca semuanya, hanya membaca satu kalimat awal. Kalian tahu ini mengisahkan tentang kehidupannya dia yang sedih, yang kalimat awal ini. Nah, kemudian sedihnya karena apa? Nah, kalian cari deh di situ. Kalau misalkan apa namanya, kalian penasaran sama isinya seperti itu. Nah, kemudian yang di sini juga sama nih. We didn't have much money and sometimes I had to help my grandma sell snacks in front of the house. Jadi dia itu nggak mereka ya, we didn't. Jadi kita atau kami, maksudnya si penulis dan juga neneknya itu nggak begitu punya uang yang banyak dan sometimes kadang-kadang dia harus membantu neneknya untuk menjual snacks ya, menjual makanan ringan, makanan kecil di depan rumahnya. Oke, jadi ini struggle-nya dia seperti itu. Oke, berarti pasti kalimat pendukungnya, jadi ini adalah kalimat utama. Kalimat pendukungnya itu pasti menjelaskan detailnya seperti itu. Sama juga yang di bagian paragraf pertama juga sama ya. Nah, jadi detailnya itu seperti apa? Itu apa namanya? Kalau kalian mau mengetahui lebih dalam seperti itu. Kemudian the third paragraph, I studied hard every day even when I was tired. Nah, di sini dia ngejelasin juga kalau dia itu study hard every day. Dia belajar dengan keras meskipun I was tired, meskipun aku lelah, meskipun aku lelah di situ dia sama ya. eh oke, ada pertanyaan nih. Kalau nggak tahu artinya gimana Kak? Oke, kita bahas setelah ini ya. Nah, jadi intinya dalam membaca recount teks itu kalian nggak cuma recount teks aja ya, tapi hampir semua teks ya. Kalau teksnya bagus, oke. Ini Kasari juga sempat nge-highlight juga di pertemuan yang sebelumnya karena terkadang tuh ada soal yang kurang begitu baik lah ya. Jadi kalimat utama biasanya di awal paragraf itu nggak mencerminkan isi dari paragrafnya. Jadi dia hanya ringkasan gitu isinya. Terkadang ada yang seperti itu, tapi insya Allah kebanyakan soal ASPD ya itu bagus aja kok guys. Jadi eh, yang di awal itu pasti kalimat utama. Jadi kalian misalkan nggak tahu artinya nih. Tadi kan kita sudah memahami nih kalimat utamanya apa. Kemudian nanti selanjutnya pasti oh ya kalau dia itu sedih berarti selanjutnya bakalan jelasin nih kenapa dia bisa sedih.
Kemudian yang di sini dia itu nggak punya banyak uang dan dia harus membantu neneknya. Oke, berarti kemungkinan yang akan dijelaskan itu mendukung bagaimana dia itu mencari uang dengan neneknya atau bagaimana struggle-nya dan seterusnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, I studied hard every day, even when I was tired, itu juga sama. Dia itu ngasih tahu aku belajar keras nih. Meskipun aku capek tapi tetap belajar keras. Nah, di situ sesudahnya dia bakal ngejelasin bagaimana dia belajarnya atau mungkin hasil yang dia dapat setelah dia belajar keras dan seterusnya. Nah, yang ini pun juga sama. Yang terakhir, now I have a scholarship to study psychology at the university. Oke, dia mendapatkan beasiswa untuk belajar psikologi di sebuah universitas, at the university. Oke. Nah, selanjutnya juga pasti dia akan membahas hal yang berhubungan sama itu. Dan karena ini adalah recount text ya, biasanya di akhir tuh ada juga pesan yang dia sampaikan. Tapi bisa jadi enggak, jadi cuman apa namanya, event atau apa yang dia achieve di akhir seperti itu. Nah, terus gimana Miss kalau nggak tahu artinya? Nah, caranya nggak mungkin kalian nggak tahu sama sekali satu kata pun. Oke, itu dulu. Pasti tahu satu atau dua kata. Nah, terus caranya gimana supaya aku tuh bisa paham satu paragraf? Nah, pertama, misalkan nih, misal ya, kita coba pakai warna yang lain ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah advance, sudah apa namanya, paham dengan teks atau terbiasa sama teks seperti ini, pasti untuk kalian ya kalian cukup baca secara skimming aja kayak cuman bacanya seperti ini. When I was bahkan seperti itu aja karena kayak yang membaca itu mata kalian bukan mulut kalian lagi. Sedangkan mayoritas yang masih belum begitu advance, yang vocabulary-nya masih sedikit, rata-rata mereka akan membaca satu-satu gitu. Teman-teman yang vocabulary-nya masih sedikit. Nah, jadi di sini untuk teman-teman yang advance kita belajar apa mengulang lagi lah ibaratnya ya. Jadi apa namanya? Bagaimana sih basicnya seperti itu. Oke, kalau misalkan nggak tahu nih, when I was a little boy, my life changed in a very sad way. Dari sini kalian paling enggak pasti tahu little boy, terus ada I, little boy. Oh, kayaknya aku kecil. Kemudian my life change in a very sad way. My itu kan aku nih, terus sad. Oke, berarti oh aku sedih nih, kayak gitu. Kemudian di selanjutnya nih my mother passed away because of cancer. Nah, kalian nggak tahu artinya passed away, tapi di sini ada cancer. Cancer itu bukannya penyakit ya? Oh, kayaknya cancer ini karena penyakit, terus ibunya oh, apakah mungkin ibunya meninggal karena cancer kayak gitu. Jadi kalian mengartikannya tuh hanya satu-satu hal yang kalian tahu. Jadi eh, apa namanya yang kalian artikan itu kata. Nggak apa-apa, tapi kalian membacanya itu full ya, harus full dibacanya. Secara full ini, I little boy, oke aku kecil, kemudian sad, oke sedih, aku kecil sedih. Kemudian mother, ibuku, terus cancer, oke sakit, oke berarti aku waktu kecil dia itu apa namanya sedih karena ibunya cancer, oke. Jadi caranya seperti itu. Kira-kira nanti kalian bisa coba deh kalau misalkan kalian latihan sendiri ya. Nah, dan selain itu juga kalian harus benar-benar banyak latihan. Bener-bener apa namanya sering baca ya, sering baca dan juga kalian artikan nih. Nah, terus Miss juga ada satu tips ya yang menurut Miss ini cukup efektif meskipun lama. Jadi tapi dia itu bikin kita lebih aware. Jadi ketika kalian menemukan satu kata sulit, misalkan yang ini, passed away, nggak muncul guys. Bentar-bentar. Halo. Oke, ayo, ayo muncullah. Oke, misalkan passed away. Nah, my mother passed away. Kalian cari di kamus atau sekarang di Google Translate lah ya. Nah, tapi tolong jangan di ChatGPT ya. Kita pakai Google Translate. Jadi passed away itu artinya apa? Ternyata meninggal dunia. Oke, kalian tulis di buku catatan kalian yang khusus untuk kosakata, vocabulary. Pokoknya di situ itu isinya semua kosakata yang kalian nggak tahu.
Jadi kalian tulis passed away artinya meninggal kayak gitu. Passed away sama dengan meninggal. Dan itu kalian lakukan terus menerus. Karena apa? Kalau misalkan kalian itu menulis, ada muscle memory, kalian tuh menulis. Jadi otak kalian tuh juga akan merekam tulisannya dan juga ketika kalian sebutkan, itu kalian akan mendengarkan lagi gitu, mendengarkan kembali passed away, meninggal seperti itu. Nah, jadi ini untuk teman-teman yang masih kesulitan juga untuk mengartikan ya. Jadi caranya seperti itu. Pertama, ini sambil ya. Oke, kita halo, apakah ini muncul, guys? Oke, agak lemot ya, mohon maaf. Coba lagi sebentar. Oke, agak effort ya ternyata. Sebentar, teman-teman, mohon maaf ya. Ini hari ini kayaknya pentapnya agak error. Jadi kita pakai typing aja ya. Besar sekali, kita kecilkan. Mengartikan 101. 101 itu maksudnya cara ya. Oke, jadi di situ yang pertama itu kalian baca, harus dibaca satu kalimat full. Baca satu kalimat penuh. Kemudian kalian temukan kata yang familiar. Kata yang familiar. Jadi kalian tuh paling nggak tahu satu atau dua artinya seperti itu. Kemudian kamu gabungkan. Gabungkan kata yang kamu pahami. Pahami. Nah, dengan logika, dengan logika. Kenapa? Contohnya seperti tadi ya, yang Kasari contohin itu, little boy said, mother passed away cancer. Nah, kalian menggabungkan nih dari yang awalnya little boy said, oke intinya si anak kecil ini, aku sebagai anak kecil, itu sedih karena ini ternyata karena ibunya kena cancer. Nah, terus dia jelaskan sesudahnya she was kind and gentle and I miss her every day. Oke, di sini dia kalian yang familiar itu misalkan kind, gentle nggak tahu artinya nih, tapi kalian tahu kind. Oke, berarti ini sifatnya. Sifatnya itu baik. Nah, kemudian and I miss her every day. Miss, rindu. I miss you, ya kan? I miss you itu kan ungkapan kalian rindu ya. Nah, jadi di sini I miss her every day. Dia itu rindu sama ibunya. Oke, kan ibunya ini kena cancer. Kok dia rindu sama ibunya? Nah, misalkan kalian masih nggak nemuin nih cancer itu, misalkan apakah dia penyakitnya kah atau mungkin sudah meninggal kah? Kalian misalkan nggak tahu pastinya passed away. Di sini kalian gabungkan sama ini. Oh, dia itu si ibunya ini baik nih. Kemudian kok si penulisnya rindu? Berarti ibunya udah nggak ada ya. Nah, jadi kalian mengartikannya itu satu kesatuan. Nggak bisa emang kalian apa namanya artikan apa namanya sepenuhnya misalkan. Karena mungkin vocabulary kalian masih minim kayak gitu. Nah, kalian artikan aja secara keseluruhan seperti itu. Oke, jadi di sini untuk mengartikan bagi teman-teman yang masih kesulitan itu bisa dicoba seperti itu tadi dan banyak-banyak latihan. Ini juga ya tadi tulis tulis kata sulit. Ini ketika belajar ya. Ketika belajar, itu kalian tulis kata sulit dan artinya. Nah, itu kemudian kalian juga harus sering-sering latihan.
Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, jadi di sini tadi tahu ya bagaimana kisahnya dari si penulis ini. Nah, di mana ibunya itu udah meninggal, kemudian ayahnya itu pindah ke kota lain, menikah dengan perempuan lain, kemudian dia itu eh, apa namanya? Tinggal hanya dengan neneknya. Dia itu nggak punya uang yang banyak ya dengan neneknya, jadi dia harus membantu neneknya untuk menjual makanan ringan. Kemudian dia juga belajar keras, belajar dengan giat ya setiap harinya, meskipun dia lelah. Nah, dan akhirnya dia itu bisa mendapatkan apa? Scholarship atau beasiswa nih. Beasiswa untuk belajar di eh, belajar psikologi ya, belajar psikologi di sebuah universitas. Nah, kemudian ini dia jelaskan lagi, I want to help other children who face sadness or loss just like I did. Dia ingin membantu anak-anak yang menghadapi. Oke, jadi di sini kalian lihat ada face. Face itu bukannya wajah ya, Miss. Face kayak facial wash, face mist, kayak gitu-gitu misalkan ya. Nah, ternyata artinya itu nggak cuman wajah aja, tapi face itu di sini artinya menghadapi, kayak gitu. Loh, Miss, tadi caranya kan disuruh kayak gini untuk mengartikan nih. Baca kalimat penuh, temukan kata yang familiar, gabungkan kata yang dipahami sama logika. Ya, makanya ketika kalian lihat di sini cuman face doang, kalian harus hubungkan sama yang lain kan. Nggak bisa cuman face satu orang aja, satu kata itu kamu artikan sendirian. Nah, karena di sini I want to help other children, dia ingin membantu. Oke, kemudian dia tadi kan bilang dia di psikologi nih, dia di psikologi, kemudian dia ingin membantu orang lain. Kalau misalkan kalian pikir dengan logika, em, apa hubungannya psikologi sama ngebantu orang lain? Nah, biasanya psikologi itu atau psikolog ya untuk pekerjaannya akan membantu orang-orang yang memiliki kesulitan dalam masalah mental misalkan atau apa namanya menghadapi permasalahan kehidupan lainnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini face ini pun ada hubungannya sama itu, nggak mungkin face yang wajah doang seperti itu. Nah, kemudian ada sadness or loss. Nah, ada sadness, pasti kalian juga tahu ya, sad. Oke, berarti kesedihan seperti itu. Just like I did, seperti aku. My journey taught me that no matter how hard life feels, we can rise again with love, hope, and determination. Jadi, my journey taught me, perjalananku mengajarkanku that no matter how hard life feels, bahwa bagaimanapun kehidupan itu terasa berat, we can rise again with love. Kita bisa bangkit lagi dengan cinta, harapan, dan ketekunan. Seperti itu. Oke, nah kita bahas untuk soalnya. Match the following events to the next event. Oke, jadi event yang pertama itu ya, kemudian event selanjutnya itu apa? Kayak gitu. Oke, kita lihat di sini. The writer's mother passed away. Oke, tadi kan ibu penulis itu meninggal. Nah, setelahnya apa? Nah, kita lihat di sini, then he continued studying, bukan? Then his father married. Nah, ini ya, betul ya. Jadi, yang number one with B. So, kita pakai ini. Bentar. Oke, this one ya. Oke, next. The writer's father moved to another city. Nah, kemudian apa? Then he made his grandma crying. Tidak ya, tadi tidak disebutkan, tapi dia tinggal nih. He lived with his grandma. Jadi yang ini. Oke, kemudian the writer graduated with the best mark. Oke, kita lihat tadi kalau misalkan kalian nggak menemukan, misalkan belum sempat baca nih, mana yang graduated with best mark. Nah, ini baru kalian pakai yang scanning. Kata kuncinya apa? Graduated best mark. Oke, berarti lulus sama memiliki nilai yang paling bagus kayak gitu. Nah, misalkan Miss ternyata di teks itu nggak ada loh Miss tulisannya graduated atau best mark. Berarti kalian cari kata yang mirip seperti itu. Oke, misalkan untuk benchmark itu eh, top student misalkan. Contohnya seperti itu.
Oke, nah kita lihat di sini. I studied hard. Oke, finally I graduate. Nah, ada ternyata guys, graduate. Di sini tadi ada disebutkan ya, graduated. Di sini juga graduated, oke. And then I become the best student in my school. Nah, di sini itu dia ketemu ya. Tadi best mark. Best mark itu artinya kan nilai yang paling bagus. Nah, sedangkan di sini best student, Miss. Harusnya berbeda kan? Enggak dong, ternyata karena dia itu berkesinambungan ya. Karena best student ya kan, siswa yang paling bagus maksudnya di sini adalah nilainya kayak gitu. That's why ini juga sama dengan best mark. The writer graduated with the best mark. Oke, jadi mana nih yang ada hubungannya sama ini? Nah, itu yang A. Then he continued studying at university. Seperti itu. Oke. Nah, jadi ini yang ini ya. Oke, kemudian selanjutnya. Oke, my mother passed away because of cancer. Nah, ini ternyata nanyain passed away means. Nah, terus tadi kan kita sudah sempat breakdown ya, kalau misalkan apa namanya, kita masih belum memahami maknanya, kita artikan lagi sebelahnya, sebelahnya, sebelahnya lagi sampai kita memahami maksud dari eh apa namanya kata tersebut kayak gitu. Nah, ada yang jawab nih, Habibah. Jawabannya betul sekali. Iya, passed away itu artinya died, meninggal. Oke, this one is the correct answer. Yang A. Oke, nah kalau was sick, ada yang tahu sick? Sick, what is sick? Ada yang tahu? Bisa tulis, bisa tulis. Sakit, betul sekali. Jadi sick itu artinya sakit. Nah, sedangkan kalau tadi itu eh, bukan hanya sakit ya, tapi dia ibunya itu sudah meninggal kayak gitu karena si writer itu merindukan ibunya seperti itu. Oke, kemudian ada juga suffered from. Ini juga sama seperti sick ya. Dia apa namanya? Menderita gitu. Suffered itu artinya menderita. Jadi suffered from menderita dari penyakit apa? Jadi itu sakit. Kemudian was diagnosed with didiagnosa memiliki penyakit apa? Seperti itu. Oke, next. Nah, ini juga mirip sama yang tadi ya, menghubungkan antara jawaban satu dengan jawaban yang lainnya. Oke, match the paragraphs with the main ideas. Oke, kita ketahui tadi untuk yang paragraf pertama tadi mengisahkan tentang bagaimana si writer itu ya, bagaimana si writer itu kehidupannya waktu kecil. Oke, kehidupannya sewaktu kecil, kemudian yang paragraf kedua itu dia itu tinggal bersama neneknya ya tadi ya, tinggal bersama neneknya, eh, kemudian dia itu mengalami masa yang sulit ya karena dia harus membantu neneknya juga untuk berjualan seperti itu. Kemudian yang untuk paragraf ketiga itu dia belajar dengan giat sampai dia apa namanya menjadi best students seperti itu. Oke, kita lihat untuk yang paragraph one, the writer's efforts led to the best achievement. The writer faced difficult life since he was a child. Nah, ini yang benar. Jadi, this one is B. Nah, the writer faced difficult life since he was a child. Nah, kalau misalkan lagi balik lagi nih, kalian nggak tahu Miss artinya kayak gimana. Kalian lihat aja, beneran lihat aja semuanya. Terus kalian hubung-hubungkan aja kira-kira yang mana. Oke, difficult ini sering banget muncul ya. Kata difficult itu sering muncul di soal-soal ASPD. Jadi harusnya kalian sudah familiar ya dengan kata difficult. Artinya sulit, difficult life. Jadi kehidupan yang sulit. Terus child, anak kecil kayak gitu. Jadi karena ini apa namanya, the writer bilang ini fokusnya ke the writer dan pada saat kecil difficult life, nah berarti kemungkinan ini jawaban yang tepat kayak gitu. Kalian gak peduli deh face itu apa artinya, pokoknya oh iya ini ada ini dan ada ini juga selain itu,
selain kalian mengartikan beberapa poin kata yang penting tadi, nah kalian juga lihat kan opsi jawaban yang lain, apakah ada hubungannya sama yang ini, sama paragraf satu kayak gitu. Kalau misalkan masih ada, nah itu baru kalian deep dive lagi. Kalian cari lagi, oke ini karena sama mirip nih. Jadi kalian harus lihat lagi nih, apakah mungkin ada jawaban yang lebih mengarah ke jawaban yang tepat kayak gitu. Nah, kalau di sini kalian bisa langsung lihat nih, ada satu yang ada hubungannya sama child sama difficult life. Oke, so the correct answer is one and B. Oke, and then the next one, paragraph two. Yang paragraf kedua tadi sama neneknya ya, itu dia berusaha kayak gitu. Oke, kalau di sini kita lihat yang ini tadi the best achievement itu bukan, kemudian was too tired study hard every day. Oke, ini justru dia berlawanan ya. Karena dia di situ kan bilang kalau dia itu malah meskipun dia capek, tired itu capek ya. Nah, dia tetap study hard kayak gitu. Jadi ini tidak menggambarkan main ideas dari paragraf-paragraf yang ada kayak gitu. Kemudian yang di the writer kept struggling during his hard life, iya. Jadi ini dia tetap struggling ya. Struggling itu ada yang tahu struggling? Misalkan nggak tahu deh ya. Oke, kita tadi sebalik lagi yang tadi. Dia itu apa namanya? During his hard life. Kan kita bisa mengeliminasi jawaban. Ketika kita sudah bisa mengeliminasi beberapa jawaban tadi, nah berarti ada satu yang paling mendekati atau yang bisa dirasa dia itu adalah jawaban yang tepat. Nah, karena di sini ada hard life. Karena di paragraf 2 kalau kalian perhatikan lagi, dia kan memang mengalami apa namanya? Kehidupan yang berat ya, karena dia tetap harus berusaha dengan membantu neneknya. Dia harus mencari uang juga kayak gitu, nggak cuman eh neneknya sendiri kayak gitu. Oke, kemudian so this paragraph two with D. Nah, untuk yang paragraf ketiga tadi yang mana? Yang E. Karena ini kita sudah cocokkan satu sama lain seperti itu. Ini buat ngebedain ya supaya kelihatan. Jadi yang tiga dengan yang A seperti itu. Oke. Nah, kita sekarang coba nih menggunakan apa yang sudah kita pelajari ya dari bagaimana cara membedah soal recount text dengan eliminasi jawabannya ke soal yang selanjutnya tentang recount text lagi. Oke, nah di sini sebentar guys, ini kasari kepanasan. Oke, sudah kembali lagi. Cuma nyalain kipas doang. Oke, nah kita lihat di sini bagian awal itu adalah reorientation ya. Nah, kemudian di sini adalah series of event. Nah, ini bagian reorientationnya hanya satu satu kalimat. Kemudian di sini itu adalah series of eventnya dan ini juga masih nih yang bagian bawah nih. Halo. Oke. Jadi, this all is series of event and then the last one is reorientation. Oke, mari kita lihat. Untuk soalnya, kita langsung lihat ke soal. Oke, what did Julian do after he got the bad grade? Berarti kita cari apa guys? Bad grade atau kata yang maknanya sama dengan bad grade ya. Atau konteks ketika dia mendapatkan bad grade itu seperti apa kayak gitu. Oke, kita cari di sini kata kuncinya ya. Kayaknya seperti ini lebih mudah. Oke, nah di sini. Oke, last year Julian dreamed of getting scholarship to a good high school. Oke, jadi di sini yang misalkan nggak tahu scholarship apa ya udah pokoknya di sini Julian itu punya mimpi deh. Terus good high school. Oke, dah. Berarti mimpinya dia itu bisa bersekolah di high school yang bagus. Oke, atau SMA yang bagus. And then when he got his midterm report, his math
math grade was much lower than he expected. Nah, ini dia ketemu deh. Math grade ya. Jadi nilai matematikanya itu much lower, lower. Jadi apa namanya? Lebih rendah dibanding yang dia ekspektasikan. Oke, Miss nggak tahu artinya expected, Miss. Ada low-nya, ada grade-nya. Jadi low, nilai low, berarti nilainya jelek. Nah, seperti itu. Oke, nilainya jelek nih. Berarti yang akan dibahas itu kira-kira yang di paragraf kedua. Nah, kita lihat nih. Kalau di sini choose more than one correct answer ya. Correct answer berarti jawaban yang tepat tentang yang dilakukan after. Jadi yang dilakukan Julian setelah dia mendapatkan nilai yang buruk. Oke, kalau kita lihat di sini, he decided to keep trying to get the grant. Dia memutuskan untuk keep trying to get the grant. Oke, nggak tahu mis artinya. Dia, oke, ada he try. Dia mencoba to get untuk mendapatkan. Oke, berarti ini mencoba untuk apa nih kira-kira? Kayak gitu ya. Oke, kemudian yang di bawahnya, he read books about math expert in the library. Dia membaca buku matematika di perpustakaan. Expert nggak tahu, Miss. Oke, dia membaca buku. Intinya kalian tahu ini kan di matematika di buku matematika di perpustakaan. Oke, apakah ada di paragraf kedua? Nanti kita lihat. Kemudian, he did all the practice questions from his teacher. Oke, dia ada practice question. Oke, dia did itu maksudnya do, melakukan atau mengerjakan. Nah, ini tetap kalian harus ketahui artinya. Practice questions. Question pasti tahu ya, pertanyaan, oke, dari gurunya. Jadi dia itu melakukan pertanyaan. Oke, berarti yang hubungannya melakukan sama pertanyaan apa? Dia mencoba apa namanya? Mengerjakan pertanyaan dari gurunya. Kita lihat lagi nanti di paragraf kedua. Kemudian he consulted the midterm report with his teacher. Oke, jadi di situ dia berkonsultasi tentang reportnya dengan teachernya. Jadi dia konsultasi nih sama teachernya. Oke, kita lihat ya. Nah, untuk yang di paragraf kedua sini, dia itu apa yang dia lakukan setelahnya? Nah, ternyata dia went to his teacher. Dia pergi kemana? Ke teachernya, ke gurunya dia. Oke, kemudian his teacher told him that with that grade scholarship would be very difficult. Oke, berarti teachernya bilang kalau misalkan scholarship tadi masih nggak tahu artinya. Ya udah, pokoknya ada itu. Would be difficult. Berarti susah nih. Oke, dengan nilai tersebut susah. Apanya nih yang susah? Terus dilihat lagi. Julian felt discouraged and thought about giving up on his dream forever. Oke, dia itu merasa discouraged. Oke, nggak tahu nih apa discouraged. Tapi terus dia kalian baca terus giving up. Nah, giving up itu pasti kalian tahu, harus tahu ya. Give up maksudnya berarti menyerah, menyerah sama dreamnya selamanya. Forever juga tahu kan, dream forever berarti mimpinya dia selamanya. Nah, berarti ini dia apa namanya? Kayaknya sedih nih, terus dia jadinya menyerah kayak gitu, seperti itu ya. Kemudian, but then he decided to not give up. Nah, not give up. Oke, not give up berarti yang sebelumnya tadi adalah menyerah, not give up berarti tidak menyerah kayak gitu. Dia tidak menyerah nih, guys. Nah, every day after school he stayed in the library to study. Tadi ada disebutkan library, tapi dia di library ngapain? Dia belajar, bukan membaca math expert seperti itu. Kemudian he asked his teacher for extra help and did all the practice problems he could find. Nah, di sini tadi ada disebutkan nih ya. He asked his teacher for extra help. Dia meminta gurunya untuk apa nih? Tambahan atau ekstra, bantuan ekstra ya. Dan did all the practice problems he could find. Dia apa namanya? Latihan ya, latihan soal-soal yang dia temukan, yang bisa dia temukan. Oke. Kemudian it was hard work but he kept going because he was determined to improve. Oke. It was hard work. Tahu artinya hard work? Oke, itu adalah usaha yang keras ya. Terus, but he keep going because he was determined to improve.
dia keep going, dia terus berusaha. Determined to improve, determined nggak tahu, improve tahu pasti. Improve adalah meningkat, untuk meningkatkan diri, meningkat ya. Nah, improve itu sering muncul, jadi kalian yang masih nggak tahu artinya ditulis seperti itu. Jadi biar kalian lebih terbiasa ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi tadi di mana tadi? Di opsinya ya. Untuk opsinya ini, nah yang dilakukan setelah mendapatkan bad grade itu apa tadi? Ternyata dia tetap berusaha ya kan, tetap berusaha untuk mendapatkan the grant atau hadiahnya. Jadi kalau nggak tahu artinya nggak apa-apa. Intinya keep trying. Oke, dia tetap berusaha nih. Itu yang mau di-highlight dari soalnya. Kemudian, dari teksnya. Kemudian, he read books about math expert ini salah. Karena tadi kan dia di library ngapain? Di library dia itu belajar, oke. And he did all practice question from his teacher, oke. Yang ini mungkin benar, tapi yang lebih tepat adalah yang ini. He consulted the midterm report with his teacher. Jadi dia itu mengkonsultasikan dulu nih ke teachernya gitu. Dia konsultasi terus apa yang dia dapatkan kayak gitu, apa yang harus dia lakukan kayak gitu. Jadi yang tepat adalah yang opsi 1 dan 4. Oke, ini ada chat nih, coba kita lihat dulu. Sampai jam berapa? Oh, ada yang nanyain ya. Sampai jam 15.30 betul. Oke, nah kemudian selanjutnya, what does the text mainly tell us about? Jadi, teksnya ini tentang apa? Nah, ada juga salah satu cara yang bisa kalian lakukan. Kalau misalkan kalian pengen menghemat waktu, tapi nggak melulu ini bisa terjadi ya. Nah, tapi bisa dicoba. Oke, jadi kalian lihat untuk opsinya di sini. Itu silakan kalian lihat anomali. Maksudnya anomali itu gimana? Jadi biasanya kalau misalkan teks apa namanya teks yang ada di ASPD itu kan umumnya itu mengarah ke hal yang positif ya. Ini karena ini menanyakan mainly tell us about apa gitu. Berarti pesannya positif nih yang mau disampaikan. Jadi kalau misalkan kalian menemukan opsi yang kok malah hal yang negatif, jadi itu langsung kalian eliminasi seperti itu. Nah, tapi terkadang ada juga nih yang semua opsinya bagus kayak gitu. Jadi kalian tetap harus menemukan the main idea dari teks tersebut kayak gitu. Dengan cara ya tadi kalian baca aja apa bagian awalnya, bagian awal dari kalimatnya. Terus kalian pikirkan aja deh kira-kira ini bahas tentang apa dan seterusnya. Oke. Jadi di sini last year Julian dream of getting scholarship to good high school. Oke, jadi ini tentang Julian itu pengen mendapatkan scholarship. Nggak tahu nih scholarship apa dah. Pokoknya kalian tahu dia ingin mendapatkan sesuatu untuk ke good high school, ke SMA. Oke. Kemudian di sini when he got his term report, his math grade was much lower than he expected. Oke, di sini berarti nilainya jelek. Oke, dia ngasih tahu nih apa yang ada di sini. Kemudian this year when it was time to apply scholarship, he felt different. He was prepared, bla bla bla. Oke, jadi di sini uh, it was time to apply scholarship. Oke, kalian nggak tahu artinya apply sama scholarship nih masih, tapi it was time to. Jadi ini waktunya untuk apa nih? Berarti ada hubungannya sama teks yang sebelumnya, seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, he prepared all the necessary documents. Dia menyiapkan all the necessary nggak tahu. Berarti prepare tahu kan? Menyiapkan dokumen. Intinya menyiapkan dokumen seperti itu. Nah, kemudian terakhir apa? There it was, congratulations, he had received the scholarship. Julian felt so proud. Nah, jadi dia mendapatkan nih. Oke, jadi kalian tahu nih, awalnya si Julian itu pengen pokoknya bersekolah di sekolah yang bagus itu. Tapi dia dapat nilai jelek nih. Nah, terus this year, waktu dia apply, dia itu merasa berbeda. Pokoknya ini waktu dia itu merasa berbeda, ada different ya. Different ini juga kata yang familiar ya. Oke, nah kemudian he prepare. Nah, dia udah menyiapkan dokumen-dokumennya nih. Nah, berarti
apa namanya, di sini dia sudah siap gitu ya, sudah siap dengan hal tersebut. Padahal tadi awalnya dia apa namanya, nilainya jelek, tapi dia jadi siap. Nah, kenapa dia jadi siap? Karena dia nilainya berarti sudah improve nih, sudah membaik. Nah, kemudian akhirnya dia mendapatkan the scholarship, received, mendapatkan ya. Receive itu sama dengan get gitu, mendapatkan. Tapi kalau receive itu lebih kayak kamu dikasih gitu. Jadi kamu mendapatkannya. Kalau get itu kamu mengambilnya gitu, kayak seperti itu bedanya ya, tapi sama maknanya. Artinya sama tapi maknanya berbeda ya itu. Oke, so dari situ kan kalian tahu ya, berarti teks ini tuh mengisahkan tentang effortnya si Julian kayak gitu. Atau usahanya si Julian. Oke, kita lihat ya. Yang E, the writer's experience in getting a scholarship. Jadi pengalamannya si penulis dalam mendapatkan scholarship. Apakah itu benar? Kita lihat lagi. Oke, a boy's hard work to obtain the best score. Oke, ini adalah hard work ya, usaha si boy atau si writernya tadi untuk mendapatkan best score. Oke, di sini memang ada disebutkan seolah-olah supaya dia itu mendapatkan best score ya. Nah, tapi dia itu terlalu apa? Terlalu spesifik. Terlalu di satu hal itu doang. Sedangkan apa, kita balik lagi ini mainly secara umum ya. Secara umum. Jadi, bukan secara umum, intinya. Oke. Dan ini terlalu spesifik ke base score aja. Padahal bukan yang itu yang dimaksud. Oke. Nah, kemudian yang ini C. Julian afford to receive a scholarship. Nah, ini yang lebih tepat. Dia usahanya dalam mendapatkan scholarship untuk mendapatkan si eh, beasiswa. Jadi scholarship itu artinya beasiswa. Seperti itu. Nah, kalau yang di teacher support for student ini terlalu umum karena ini apa namanya, ada sebenarnya ya tentang teachersnya mensupport, tapi ini bukan secara spesifik ke Juliannya dan kurang begitu di highlight di teks tersebut. Oke, kemudian number 22. Nah, di sini after reading the text, we can make some conclusion. Jadi kita bisa mengkonklusikan atau bisa menyimpulkan. Oke. Yang A, he got the scholarship with his determination and self-discipline. Is that correct? Oke, misalkan nih nggak tahu determination apa, tapi pasti tahu disiplin kan? Nah, jadi ada kata got, ada juga kata discipline. Berarti mendapatkan the scholarship ini tadi ya. Nah, dengan disiplin. Benar ya, dia disiplin ya. Jadi, true. This one is true. And then the next one, B. Julian was able to win the scholarship by relying on himself. Oke, jadi dia tadi, kalau misalkan kita masih ingat lagi, tadi Julian itu bisa mendapatkan scholarshipnya itu apakah dengan dirinya sendiri? Nah, ternyata sebenarnya enggak ya. Dia ada bantuan dari teachernya. Jadi ini false. Seperti itu. Ada di paragraf mana? Ada di paragraf kedua ya, yang di sini teachernya itu ngebantu dia gitu. Oke, kemudian the last one, Julian's mathematics score improved within a year. Is that true? Nah, kalau kita lihat tadi, yang ada kita coba cari yang bagian eh apa namanya, bagian mathematics score sama improve ya. Kalau misalkan ada seperti itu. Nah, misalkan nggak ada gimana dong? Kalau nggak ada berarti cari yang apa? Yang maknanya mirip dengan yang dimaksudkan pada eh, apa opsi jawabannya tadi seperti itu. Oke, ada year-nya nggak nih di sini? Nah, ternyata ada nih di sini. This year, when it's time, blah 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 blah, he was prepared. Julian's grade. Nah, di sini. Julian grades was much better and he felt confident in his application. He decided to apply after months of preparation. Nah, jadi di sini maksudnya itu setelah setahun ya, maksudnya seperti itu. Ada eh, ada perbedaan waktu di sini, kemudian di sini ada were much better. Jadi ada peningkatan dari yang awalnya much lower jadi much better seperti itu. Nah, jadi yang ini jawabannya tepat. Or this one is
True. Seperti itu. Oke. Jadi Kak Sari harap kalian bisa mencoba itu ya nanti kayak gitu untuk mengerjakan soal recount. Nah, untuk yang ini sepertinya recountnya bisa kita skip dulu ya. Kayaknya kita karena waktunya juga terbatas ya. But I hope you get the idea of um, how to do atau how to break down bagaimana cara membedah soal recount gitu. Oh, ternyata seperti itu kayak gitu. Kita lanjutkan dulu ke bagian manual and procedure. Oke. Nah, di sini untuk manual, bedanya manual sama procedure itu, kalau manual kan berarti tata cara untuk melakukan sesuatu nih. Kayak gitu. Kalau misalkan untuk procedure itu untuk membuat sesuatu biasanya makanan ya. Nah, oke, di sini how to create images with Gemini. Oke, di sini kalian lihat aja judulnya itu berarti udah fix ini membuat images with Gemini. Ada yang tahu Gemini itu apa? Gemini itu mirip sama ChatGPT, mirip juga sama DeepSeek. Ada yang tahu kira-kira Gemini bacanya Gemini. Oke, ada yang bisa jawab nggak apa itu Gemini? Gemini. Mungkin kurang familiar juga ya. Oke, jadi kalau misalkan iya betul AI itu adalah AI. Jadi DeepSeek terus ChatGPT, Gemini itu adalah AI. Ya, kemudian ini tadi ada pertanyaan Miss, contoh kalau yang negatif itu bagaimana Miss? Maksudnya negatif yang apa nih Ahnaf? Bisa ditulis lagi? Ini masih yang recount tadi ya? Apakah maksudnya statement negatif ya? Atau opsi negatif? Oh iya betul. Opsi negatif ya misalkan kita ambil mana ya? Kayaknya di sini ada di. Kita coba lihat ya. Tapi ini harus dibahas sih. Kita balik lagi di sini deh kalau gitu ya. Nah, em, kalau di sini, oke. Kalau untuk yang di sini itu opsinya kebetulan semuanya bagus. Jadi dia itu mengarah ke yang positif semua. Maksudnya negatif misalkan ya, ada satu tambahan opsi negatif nih. Julian, misalkan di sini kan the teacher support for student success kayak gitu. Nah, itu kan positif tuh. Misalkan gini, the teacher support for a student's failure. Failure itu kan kegagalan. Nah, itu kan bukan termasuk hal yang positif gitu. Bukan termasuk hal positif yang dimaksud dalam teks gitu, yang umumnya hendak disampaikan dari teks-teks ASPD. Jadi, kok opsinya malah ngarahin ke yang negatif sih? Maksudnya teacher nge-support tapi supaya students-nya itu gagal. Nah, itu maksudnya. Jadi, ada kata-kata yang negatif tapi di situ memang full negatif ya. Jadi the teacher support for student failure. Jadi support tapi ke kegagalan. Nah, itu kan salah ya. Jadi kalau kalian mau eliminasi, kalian lihat aja tuh mana-mana anomalinya kayak gitu. Tapi balik lagi harus diartikan apa? Full ya, full satu sentence. Nggak bisa kalian cuma ngartiin, oh ini ada kata negatif nih, berarti ini opsinya salah gitu. Nggak seperti itu ya. Harus full. Kalian artikan yang dari awal sampai akhir seperti itu. Jadi misalkan kayak ini tadi kan ada misalkan ya ini anggap aja teacher support for student failure misalkan. Nah, kalian lihat ada support, wih positif nih. Tapi ternyata ada failure. Oke, berarti support untuk kegagalan. Nah, berarti ini salah kayak gitu. That's why kalian bisa langsung eliminasi jawaban tersebut kayak gitu. Itu untuk opsi negatifnya seperti itu. Karena terkadang beberapa opsi soal TKA ya, sorry, kebiasaan ASPD. Itu ada menyelipkan yang apa namanya opsi negatif supaya memudahkan kalian juga untuk memilih kayak gitu. Karena kan variasi nih soalnya ada yang sudah HOTS itu tapi paling nggak opsinya ada yang mods lah. Jadi medium
oriented gitu untuk soalnya. Kesulitannya medium gitu. Kalau HOTS kan dia berarti kesulitannya itu tinggi gitu. Jadi baik kalian soalnya itu mengerjakannya itu cukup sulit maupun opsinya juga sulit untuk dipahami kayak gitu. Oke, kira-kira sampai sini ada yang masih bingung nggak tentang itu tadi maksud Miss? Ada opsi yang apa? Ada opsi yang negatif. Bisa ditulis ya, ditulis aja ya di chat. Atau nanti misalkan kita ketemu deh, eh misalkan kita ketemu opsi yang negatif kayak gitu. Kita akan bahas yang bagian itu ya. Tapi untuk sejauh ini kita nggak ketemu opsi yang negatif. Jadi masih semuanya yang positif aja gitu. Oke. Kemudian kita bahas lagi yang di bagian manual ya. Open Gemini, ini langsung di stepnya. Open Gemini from the web or app. Kemudian enter your prompt describing the image you want. And then please wait a few seconds while Gemini process your request. And then you can refine or modify the request. A simple example would be blah 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 blah. Oke. Nah, di sini kalau misalkan kalian itu sudah familiar dengan suatu hal, misalkan kalian udah pernah bikin prompt AI di ChatGPT atau di DeepSeek atau di Gemini ini. Nah, itu kan kalian bisa aja nggak perlu lihat step-stepnya ini, langsung aja jawab kayak gitu. Itu kalian pakai logika lagi, kalian pikirkan aja sendiri kayak gitu. Oh iya, ini kayaknya seperti ini deh kayak gitu. Nah, itu bisa dijadikan cara cepatnya ya. Oke, kita lihat juga di sini untuk pertanyaannya ya, what is the writer's intention in writing text? Intention, what is intention? Intention adalah tujuan atau maksud ya. Maksud dari menulis teks tersebut itu apa? Oke. Yang di sini to tell the step to make prompt, to describe a good prompt for Gemini, to describe an image created by Gemini, to tell the steps to create images with Gemini. Lagi kita coba pikirkan nih. Manual itu dan procedure itu berarti ngasih tahu cara-cara ya kan? To tell the step. Jadi kalau kalian lihat di sini describe dan describe langsung dieliminasi aja karena dia bukan untuk mendeskripsikan. Oke, terus kita lihat lagi nih. Tell the step to make prompt. Prompt itu adalah perintah ya kan? Perintah yang kita lakukan, yang kita input ya, yang kita masukkan ke AI tersebut supaya menghasilkan sesuatu kayak gitu. Bisa gambar, bisa juga misalkan tulisan apa yang kita mau kayak gitu. Nah, dan di sini sudah spesifik dia kasih tahu apa? Create image. Berarti bukan prompt. Jadi ini salah. Yang A salah. That's why the correct answer is yang D. To tell the step to create images with Gemini. Oke, jadi dan ini spesifik ya ngasih tahu di sini adalah images with Gemini. Oke. Ah, Miss nggak yakin, Miss. Misalkan kayaknya jawaban A yang benar. Kalian bisa cek lagi gitu, dicek ulang ya. Oke, kalian lihat nih misalkan di sini Open Gemini, oke sudah buka nih. Kemudian enter your prompt. Oke, di sini kamu disuruh memasukkan prompt kamu, perintah kamu. That's why berarti kalau step untuk membuat prompt bukan dong ya, karena di situ prompt ini termasuk salah satu stepnya. Jadi yang paling tepat adalah create image itu adalah cara mengeliminasinya kayak gitu. Oke. Kemudian ini ada beberapa chat nih, coba Miss lihat dulu. Miss, itu termasuk teks apa ya? Oke, yang ini termasuk teks manual ya, manual atau eh ya bahasa Indonesianya manual, tata cara ya, sama kayak procedure. Jadi step-step dalam melakukan sesuatu. Kalau procedure itu untuk membuat sesuatu. Kalau ini melakukan sesuatu. Kayak kalian nggak perlu banyak alat untuk menggunakan ini. Sedangkan kalau procedure itu kalian perlu banyak apa namanya benda ataupun alat ya untuk menghasilkan sesuatu benda atau bisa minuman bisa makanan ya kita bisa lihat langsung juga ke perbedaannya di sini ini tadi kan manual ya nah untuk yang procedure itu mana ya sebentar apa di atasnya ya oh ini nih nah coba kalian lihat kalau
tadi kan dia cuman step-step doang nih, langkah-langkah doang dia isinya. Dan dia tuh nggak perlu alat yang berapa banyak alat atau beberapa bahan. Nah, sedangkan ini bikin Swedish meatballs. Berarti kalian bikin bakso Swedia soalnya gitu, meatballs ya. Bola-bola daging ya, bola-bola daging Swedia gitu, Swedish. Ini di sini kalian perlu banyak nih. Ada beef, chicken breast, onion, egg white, Italian seasoning, dan seterusnya. Ini baru ingredientsnya aja. Kemudian ada step-stepnya lagi. Jadi yang membedakan itu ya guys, untuk procedure text itu dia biasanya ada ingredients, mungkin bisa juga ditambahkan tools. Nah, dan juga kalau procedure text itu perlu ada step-stepnya selain ingredients. Kalau manual dia biasanya langsung ke langsung ke step-stepsnya aja. Oke, kita kembali dulu ke manual ya. Kita selesaikan. Oke, nah ini tadi untuk yang number 15. Oke, click to correct statements. What should we do after Gemini generates our images? Oke, jadi yang kita lakukan, kita lihat ini adalah after, setelah we do ya, we do after. Bentar, agak lemot. Halo, oke. What we do after generates our image. Nah, jadi setelah Gemini itu bikin atau menghasilkan ya, menghasilkan our image itu apa yang kita lakukan kayak gitu. Kalau misalkan kalian langsung tanpa lihat teks deh, kalian imagine ketika kalian apa namanya pakai Gemini gitu. Kalau yang nggak pernah bikin gimana, Miss? Berarti kalian tetap harus baca ya. Tapi ini untuk yang umum dulu ya. Misalkan kalian sudah sering bikin kayak gitu. So, we can open Gemini with another account if it doesn't work well. Oke. It doesn't work well katanya. Nggak berjalan dengan bagus nih katanya. Loh, bukannya image-nya udah jadi ya? Kan sudah setelah bikin image-nya. Jadi, kalau misalkan nggak berjalan dengan bagus, sepertinya kurang tepat ya. Untuk mengganti account kayak gitu. Nah, kita bisa cek lagi di bagian sini ya nanti. Oke, we can download images if we are satisfied with the image. Oke, biasanya kalau udah jadi berarti diapain? Di-download aja kan sudah dapat nih image yang kalian inginkan ya. Nah, ini bisa menjadi opsi yang tepat. Karena ya umumnya seperti itu. Kemudian, we can ask Gemini to generate another with the new detailed prompts. Kita bisa meminta Gemini untuk menggenerate atau menghasilkan another image ya, bikin yang lainnya dengan new detail prompt atau eh, prompt yang lebih detail ya, seperti itu. Oke, apakah bisa ketika kalian bikin itu? Bisa ya, kalau misalkan kalian langsung pakai itu tadi, imagine. Oke, kemudian yang the last one, we can wait Gemini to generate other images automatically. Oke, nah di sini bisa nungguin nih, nungguin si Gemini itu untuk generate image lagi secara otomatis kayak gitu, secara otomatis bukannya dia harus di generate sendiri ya seperti itu. Nah, jadi kalau dari sini aja kalian bisa langsung jawab, yaitu jawaban yang tepat adalah yang two and two and three seperti itu. Oke, tapi kita bisa cek lagi yang di sini ya. Kalau kalian lihat di sini, enter your prompt describing. Oke, ini yang awal. Tadi ketika sesudah generate image. Oke, after generate kita cari nih kata kuncinya mana ya? Please wait, process the system. Oke. One more or more automatically generated image based on your description. You can, nah ini. The system will display one or more automatically generated image based on your description. Seperti itu, you can refine or modify the request with new prompts to adjust details, change the style, or request more variation. Nah, di sini dia ngejelasin ini ya, apa namanya, memang ada automatically generated tapi based on description-nya, bukan karena Gemini pengen apa namanya bikin sendiri secara otomatis seperti itu. Jadi ini opsi yang ini salah ya.
Kayak gitu. Kemudian yang ini juga tidak disebutkan nih di sini. Karena, oke, kita selesaikan yang ini ya. Di sini a simple example would be generate bla 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 bla. You can add details in subsequent message such as bla bla bla. Oke, nah di sini juga nggak ada tentang accountnya. Kata kunci account nggak ada, nggak ditemukan di sini. Jadi ini juga salah. Nah, karena kita juga sudah menemukan mana-mana yang salah, berarti yang benar adalah yang 2 dan 3 seperti itu. Oke, kemudian untuk yang number 16. Oke, what will happen if we don't type the prompt properly? Oke, apa yang akan terjadi ya? If, jika kita tidak mengetik ya prompt dengan baik. Properly. Oke, di sini Gemini will ask a better prompt directly. Gemini will not generate the images. The images may not match our idea. The image might look as expected. Oke, berarti kalian bayangkan aja. Kalian pengen misalkan si Gemini ini bikin apa namanya? Kayak yang di bawah ini misalkan ada gajah dia menolong kelinci yang dari sungai ini ya. Kita misalkan ambil dari sini, kemudian di belakangnya ada rusa, kemudian ada tupai dan juga ada wolf apa serigala kayak gitu. Nah, tapi kalian nggak menyebutkan secara lengkap nih. Misalkan kalian cuma bilang di hutan ada gajah menyelamatkan kelinci. Nah, yang hewan-hewan lainnya ini tadi kalian nggak sebutkan. Nah, berarti pastinya kalau misalkan nggak properly seperti itu, hasil dari gambarnya apa? Pasti tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kalau dari situ aja kita bisa tahu the correct answer is yang C. Seperti itu. Oke, jadi kayak kalian langsung bayangkan aja gitu. Sometimes akan lebih cepat untuk mengerjakan soal-soal seperti ini gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat yang opsi lainnya, Gemini will ask a better prompt directly. Gemini akan meminta prompt secara langsung nih, better prompt yang lebih baik secara langsung. Nah, itu nggak akan dilakukan oleh Gemini ya, karena dia hanya menghasilkan gambarnya aja. Oke. Kemudian Gemini will not generate the image. Dia tidak akan menghasilkan gambarnya. Dia tugasnya hanya menghasilkan, mau itu promptnya seperti apapun, dia hanya hasilkan berdasarkan prompt yang ada. Jadi ini tidak juga. Kemudian the image might look as expected. Jadi gambarnya akan terlihat seperti yang kita ekspektasikan. Tentu saja tidak, karena tidak kita perintahkan atau prompt secara proper, secara baik. Oke, ini tadi ada beberapa chat. Sebentar, misintention itu artinya apa? Intention itu artinya tujuan ya, tujuan atau maksud. Oke, bedanya prosedur sama manual. Nah, tadi barusan Miss sebutkan ya. Jadi manual itu intinya dia berisi step-step secara langsung. Kalau procedure di situ biasanya ada ingredients, kemudian ada stepnya seperti itu. Karena procedure itu bikin sesuatu kayak makanan kayak gitu. Oke, kemudian kita langsung ambil yang procedure yang di sini ya. Waktunya cepat sekali berlalu, guys. Ternyata ya, tidak terasa. Oke. Ya, ternyata kita baru bisa bahas 3 ya. Tapi nggak apa-apa ya. Mungkin next time kita bisa bahas lagi untuk yang materi selanjutnya. Jadi Miss akan pakai soal-soal yang terbaru juga. Jadi supaya lebih update juga. Kemudian tapi kita tetap melanjutkan materinya kayak gitu. Jadi kalau sebelumnya sudah membahas tentang materi apa, berarti kita akan bahas materi yang lain. Oke, seperti ini tadi kan berarti kita sudah bahas recount, berarti dan juga manual. Terus tadi selanjutnya kita akan bahas procedure, the last one, yang terakhir ini. Nah, berarti untuk yang selanjutnya nanti kita akan bahas untuk infographic, label, report, ads, song lyrics, and narrative. Seperti itu. Oke. Nah, kita lihat ya. Nah, ini dia procedure. Kalau kalian lihat lagi di sini ternyata ada apa? Ingredients. What's ingredients? Bahan. Bahan-bahannya itu di sini disebutkan untuk 2 sampai 3 sajian. Oke, di sini ada bahan-bahannya. Kemudian di sini step-stepnya nih, step-stepnya prepare dan seterusnya. Mari kita langsung lihat ke pertanyaannya. Oke.
How much beef do you probably need to make the recipe for 6 persons? Ini harusnya 6 people. Karena banyak ya, jamak itu harusnya menggunakan people. Oke, jadi ini untuk 6 orang. Nah, kira-kira berapa ya? Nah, kalau di sini tadi ada nih keterangannya nih. Keterangannya ingredientsnya ini atau Swedish meatballs recipe-nya ini tadi resepnya ini untuk 2 sampai 3 hidangan. Nah, jadi kalau misalkan kita anggap aja misalkan sampai 3 hidangan seperti itu. Oke, kalau butuh supaya 6 orang kan berarti 2 kali lipatnya seperti itu kan. Nah, berarti kita tinggal kalikan aja. Nah, di sini yang mana nih beef ya? Oke, yang beef itu adalah yang ini nih, 250 gram. Nah, 250 gram dikali 2 jadinya berapa, guys? Jadinya 500 gram, betul kan? Nah, 500 gram itu sama dengan berapa? Nih, 250 dikali 2 ya, sama dengan 500 gram. Nah, atau sama juga dengan 0,5 kilo. 0,5 kilo itu 0,5 kilogram itu sama dengan 1/2 kilo. 1/2 kilogram. Oke. Nah, opsinya mana nih kita lihat? Ada nggak? Nah, ada nih guys yang A. So, the correct answer is A. Seperti itu. Oke, next. Kita lihat. Nah, di sini what will happen? Kebablasan. Sebentar. Oke, what will happen if we do step 3 improperly? Nah, ini ada improperly lagi. Oke, guys. Jadi, properly tadi kan artinya secara baik, dengan benar kayak gitu. Terus tadi kan kalau tidak benar kayak gitu, tidak secara benar. Nah, improperly itu juga ternyata artinya juga tidak secara tepat kayak gitu, tidak benar gitu. Nah, oke, jadi kita lihat di sini eh click to correct statement. Correct statementnya yang mana aja? Kita lihat yang bagian step 3 ya. Saute the onion with margarine until soft. Oke, jadi disuruh saute. Saute itu ngoseng ya, dioseng. Oseng the onion, bawang bawang bombay ya. Onion itu bawang bombay. Kalau bawang merah itu shallot. Kalau bawang putih apa? Ayo bawang putih. Coba tulis di kolom komen. Bawang putih. Nah, di onion itu adalah garlic. Betul, garlic ya. Iya. Jadi kalau shallot itu bawang merah, bawang putih itu garlic, onion itu bawang bombay. Seperti itu. Oke. Nah, kita lihat ya. Tadi ini disuruh saute the onion sampai lembut. Jadi jadi lembut gitu onionnya. Oke. Jadi di sini kalau tidak dilakukan secara benar, itu the onion may stay hard. Berarti bawang bombaynya akan tetap keras. Nah, betul ya, karena kan dia nggak secara bener nih, misalkan nggak sampai lembut, tapi udah asal oseng aja kayak gitu. Nah, ini termasuk jawaban yang benar ya. Oke, kemudian it will give a raw taste to the food. Nah, kalau misalkan kalian bayangin ya, ini memang sering pakai logika juga dan juga kalian membayangkan kayak gitu. Nah, kalian bayangkan aja makanan kalian itu masih keras nih. Berarti dia belum mateng nih umumnya ya. Kalau sayur ataupun bumbu-bumbu seperti itu nggak dimasak secara benar kayak gitu, nggak dimasak sampai apa namanya lembut, apa sih empuk. Nah, itu dia empuk. Nah, jadi gimana? Dia biasanya terasa apa? Terasa masih mentah. Nah, di sini adalah raw. Raw itu artinya mentah. Jadi dia masih terasa mentah tuh makanannya. So, this one is correct. Nomor 1 dan nomor 2. Oke. Nah, kalau yang ini, the taste will be plain. Rasanya akan hambar. Plain itu hambar. Kemudian the margarine will melt. Margarinnya akan meleleh. Nah, ini juga kurang tepat ya. Karena kalau misalkan di saute pasti margarinnya akan meleleh. Nah, tapi ini secara improperly
Kalau yang berhubungan sama ini, step 3 ya khususnya. Nah, itu yang paling tepat adalah yang opsi 1 dan 2. Oke, kita lanjut ke yang pertanyaan selanjutnya untuk yang procedure. Oke, what kind of utensil do you need in step 7? Nah, benda apa atau alat apa ya? Utensil itu sama dengan tools. Tools untuk memasak gitu. Utensil, what kind of utensil do you need in step 7? Jadi, apa yang dibutuhkan nih di step 7? Kita lihat di step 7, make gravy sauce by cooking butter, flour, milk, and garlic together. Serve the meatballs with the sauce. Oke, di sini ada opsinya. Yang pertama itu ada a pan, terus ada a bowl, and then a fryer, a ladle. Kalau pan itu artinya panci, bowl itu mangkok, fryer itu penggorengan, ladle itu centong ya, centong atau apa sendok sayur gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini kira-kira yang paling tepat apa? Serve the meatballs with the sauce. Yang dibutuhkan adalah yang apa? Bowl, betul. Jadi ketika kita mau serving sesuatu, itu kita lihat nih, di sini yang paling tepat adalah yang bowl. Mungkin bisa juga piring ya, tapi di sini tidak ada opsi piring. Piring itu bahasa Inggrisnya adalah plate. Nah, di sini nggak ada ya. Kalau pan itu dia pakai ketika masaknya ya, ketika masaknya. Jadi itu di step awal tuh ya. Kemudian fryer itu penggorengan. Nah, di sini dia tidak memerlukan penggorengan ya, sepertinya. Oke. Oh, ada. Tapi dia di step berapa? Di step 6 nih, ada fry. Seperti itu. Or grill. Kalau grill itu dibakar. Dibakarnya bisa eh, pakai pemanggang kayak gitu atau langsung diarang ya. Tergantung ya utensil yang mau dipakai gitu. Kemudian ladle itu untuk nuangkan saus kayak gitu. Tapi di sini fokusnya untuk number 7 itu serve-nya, untuk menyajikannya. Menyajikannya menggunakan a bowl seperti itu. Oke, nah kita sekarang coba lihat yang TPM ya untuk manual. Oh, di atas sepertinya. Manualnya. Nah, manualnya di sini adalah creating great content. Oke, di sini ada step-stepnya. Show yourself and your surroundings. Ask questions to engage people. Include interesting or fun moments. Edit your vlog carefully. Oke, kemudian upload and share your video. Oke, nah di sini karena kita itu sudah cukup sering ini ya, buka TikTok maupun Instagram ya. Jadi Kak Sari rasa kalian cukup familiar dengan beberapa vocabulary-nya ya. Paling nggak kosakata kayak konten, kalian udah tahu konten itu apa, kemudian upload itu apa, edit vlog itu apa, sudah cukup tahu ya. Nah, kemudian share your video, share kayak gitu. Nah, juga cukup tahu. Nah, kemudian di sini post juga ada post nih. You can post your vlog. Nah, ini juga tahu ya. Oh, dia di post di mana? Di sini ada YouTube, Instagram, Facebook kayak gitu. Oke, kita langsung aja ke soalnya. After reading the text, the readers are expected to be able to. Nah, jadi setelah membaca after, setelah membaca ya, oke, setelah membaca teksnya, berarti pembaca itu diekspektasikan bisa ngapain nih? Nah, kita lihat nih, yang A, record the surroundings without showing themselves. Oke, tadi judulnya adalah bikin konten yang bagus, bikin konten yang bagus. Oke. Nah, di sini dengan cara dia bikin konten bagus itu gimana? Show yourself and your surrounding. Itu yang pertama nih. Kemudian ask question to engage people. Nah, ini kalau oke, kita lihat dulu. Yang pertama ya, show yourself. Lihatkan diri kamu. Surroundings nggak tahu. Oh, ya udah, pokoknya ini tahu deh, show yourself. Berarti harus nunjukin diri kamu dulu kan. Kemudian ask question to people. Dah, itu nggak tahu engage, nggak tahu miss. Tapi tahu ask question kan, menanyakan ke orang. Jadi anggap aja kamu kayak ngomong ke orangnya langsung. Kemudian include interesting or fun moments. Nah, di sini miss nggak tahu artinya itu include miss.
tapi tahu fun moments kan. Terus apa hubungannya sama fun moments sama great contents? Berarti diapain? Berarti harusnya dimasukkan di situ gitu. Ada fun momentsnya. Oke, kemudian edit your vlog carefully. Miss nggak tahu artinya carefully. Tahu kan edit your vlog? Berarti pokoknya disuruh diedit nih. Disuruh diedit. Ngapain ya diedit kayak gitu. Nah, baru kalian lihat. Kalau penasaran kenapa harus diedit. Ternyata di sini ada nih. Cut boring or unnecessary parts, so bla bla bla. The transition background, bla bla bla, interested. Nah, jadi ini boring itu kan membosankan, udah tahu ya. Nah, jadi ini untuk memotong yang bagian membosankan, kayak gitu. Kalau misalkan bagian yang membosankan aja dihilangkan, berarti kalian ekspektasinya videonya bakalan lebih apa? Pasti lebih menarik karena nggak ada bagian yang bosan kayak gitu. Kemudian upload and share dah selesai ketika kalian udah eh, apa namanya sudah edit berarti baru diupload nih, baru di-share. Nah, jadi kalau di sini kalian lihat setelah membaca ini harusnya si apa namanya si pembaca itu bisa apa record surroundings and show themselves atau diri mereka sendiri. Nah, oke, jadi di sini kan Miss tapi itu kan nggak ada yourself, Miss adanya themselves. Nah, ini berarti merujuk ke mana? Ke readersnya. Tapi Miss gimana caranya kita bisa belajar? Harus belajar. Jadi tahu apa namanya awalnya itu your jadi them itu kenapa kayak itu. Nah, di sini adalah readers. Kata ganti readers karena dia banyak itu adalah they. Kalau diri mereka adalah themselves seperti itu. Karena banyak ya. Oke. Jadi di sini salah nih karena ini without, tanpa. Nah, ini yang dimaksud dengan opsi yang negatif tadi, maksudnya opsi yang tidak sesuai gitu. Ya, lebih tepatnya tapi kalau misalkan opsi yang negatif itu lebih ke teks yang ini ya, teks yang panjang kayak gitu, bukan short functional seperti ini. Jadi ini lebih ke opsi yang tidak tepat aja sih ya kalau di sini karena di sini without kayak gitu. Oke, mungkin di next meeting kita bisa bahas teks-teks yang lebih panjang ya. Jadi nanti Miss bisa tunjukin nih maksudnya apa namanya opsi-opsi yang negatif itu seperti apa dan opsi yang positif itu seperti apa. Oke. Kemudian di sini upload videos quickly without spending time editing. Nah, di sini langsung di-upload. Without lagi ada without. Tadi without kan tanpa nih. Nah, ternyata tanpa diedit. Nah, berarti ini nggak bener juga ya. Harusnya tadi diapain duluan tuh? Diedit. Jadi ini salah nih opsi A sama B. Dieliminasi langsung. Oke, kemudian share the vlog online to reach bigger audience. Oke, jadi disuruh nge-share vlognya secara online untuk apa? Untuk mendapatkan bigger audience. Oke, nggak tahu misalnya artinya bigger audience. Pokoknya di sini kalian lihat to reach audience. Ada audience ya. Mungkin apa sih kalau misalkan sudah di-share itu berarti penonton ya kan? Nah, seperti itu. Nah, apakah betul? Kalau misalkan kita lihat di sini, kita lihat lagi di opsi D. Create a good quality vlog that attracts viewers. Jadi bikin good quality vlog. Nah, good quality vlog. Vlog yang berkualitas bagus, yang menarik, attracts viewers. Nah, jadi yang paling tepat yang mana? Yang ini, karena dia ekspektasinya itu bisa bikin good quality, nggak cuman bisa upload vlog online aja, tapi good quality di situ. Oke, jadi the correct answer is yang D. Oke, kemudian which of the followings are the steps to make great vlog? Oke, mana yang termasuk stepnya? Oke, kita lihat ya. Di sini, post the vlog before verifying YouTube account. Nah, di sini di post before verifying YouTube account. Oke, kalau misalkan di sini tadi kan kalian bisa lihat ya, kalau di, aduh, suara mis habis. Izin minum dulu ya, guys. Oke, nah, kalau di sini kan kalian lihat di sini tadi platformnya itu
nggak cuma di YouTube aja nih, ada Instagram juga, ada Facebook juga kayak gitu. Nah, terus di sini before verifying, sebelum memverifikasi. Nah, kalau misalkan kalian mau ngupload sendiri misalkan, pasti kalian harus verifikasi akun dulu kan. Nah, jadi kalau misalkan kalian nggak lihat di sini pun, kalian tahu ini adalah opsi yang tidak tepat seperti itu. Kemudian yang number two, statement yang kedua, the second statement, adjust the vlog to make it shorter and more interesting. Oke, nah di sini kalian disuruh untuk mengadjust atau menyesuaikan vlognya untuk membuatnya lebih pendek dan lebih menarik. Nah, apakah betul? Nah, kalau misalkan kita lihat di stepnya tadi, itu ada apa nih? Kita disuruh ngedit ya. Nah, kita disuruh ngedit vlognya itu supaya your apa namanya? Cut boring or unnecessary parts so your video is between 8 and 15 minutes long. Bla bla bla. Oke ya. Jadi di sini memang nggak apa namanya? Bikin video kamu itu nggak terlalu lama kayak gitu supaya dia itu interesting, supaya dia menarik. Oke, jadi ini bisa jadi opsi jawaban yang tepat. Karena yang pertama salah. Kemudian yang kedua, yang ketiga ya, insert exciting parts to make the vlog more fun to watch. Oke, jadi di sini insert itu memasukkan ya, memasukkan sama juga include, sama juga apa namanya add, itu juga artinya memasukkan ya, menambahkan. Kalau di sini sepertinya di sini mana ya? Yang fun, there is fun moment. Nah, this one include interesting or fun moments. Add short clips. Nah, ini kan jadi disuruh apa namanya? Bagian-bagian yang lucu atau exciting atau menarik ya. Itu dimasukkan aja kayak gitu di videonya supaya interesting, supaya enjoyable, supaya bisa dinikmati kayak gitu. Oke, jadi yang ini tadi. Yang ini juga betul. Nah, kemudian ini tadi salah ya. Oke, kalau yang ini upload the vlog immediately after recording to save time. Miss nggak tahu artinya immediately. Kalian lihat aja di sini. Upload terus save time. Berarti save time. Berarti menghemat waktu gitu maksudnya. Berarti langsung upload nih kayaknya. Upload supaya langsung hemat waktu. Nah, ini nggak tepat ya tadi karena apa? Habis di apa namanya? Habli sorry sorry ada recording nih. Nah itu agak miss tadi miss sorry ya. Nah di sini disuruh upload setelah record, upload setelah record terus save time. Nah di sini tadi kan kalian setelah record disuruh ngapain? Disuruh ngedit dulu ya kan, harus diedit dulu atau dimasukkan bagian apa namanya bagian yang lucu kayak gitu supaya menarik. Nah, jadi yang ini tidak tepat. Dan kalian juga bisa bayangkan sendiri lah kalau misalkan kalian sendiri nih bikin video terus ada bagian yang tadi kayaknya masih ada yang salah deh kayak gitu. Tapi kalian tetap biarin aja jadinya videonya tidak bagus, tidak menarik kayak gitu. So, the correct answer is yang the statement number two and the statement number three seperti itu. Oke, nah sayangnya waktu kita sudah habis sampai di 15:34 ya ini sudah lebih. Ini ada satu chat nih apa nih guys? Oh iya, ini yang tadi ya. Oh ya, belum di checklist nih. Jawaban yang tepat adalah yang ini. Great, create. Create a good quality vlog that attracts viewers. Ya, oke. Jadi untuk hari ini sampai eh, seperti itu. Sampai seperti itu. Sampai sini dulu. Jadi kita sudah belajar tentang recount text dan juga manual maupun procedure text juga ya tadi. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan bahas materi-materi yang lainnya. Dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen aja di YouTube Cahaya nanti ketika video ini sudah upload ya. Dan eh, semoga yang sedikit hari ini itu bisa bermanfaat. And see you guys next time ketika kita ketemu lagi. Oke, ini kita stop dulu ya.
Oke, thank you so much guys today for ya untuk belajar bersama hari ini and see you next time. Bye bye.